Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Hewan Putu Hendri Wasisudipa MSI, dosen tetap di Prodi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bidang pengajaran sebagai syarat Serdos 2023 gelombang 1. Video ini berisikan informasi tentang RPS yang digunakan, LMS, dan video pengajaran mata kuliah yang saya ampu tentang bakteriologi dan mikologi dengan topik teknik pewarnaan bakteri. Berikut adalah tampilan RPS yang saya gunakan dalam proses pengajaran. Nama mata kuliah yang saya ampu adalah bakteriologi dan mikologi atau bakteriologi dan jamur dengan kode mata kuliah KHK 118 dengan bobot SKS 3 yang ditawarkan pada semester 2. Bersama saya ada 4 anggota tim fasilitator lain yang juga mengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari tentang basic atau dasar dari konsep dari mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, kemudian pengaruhnya terhadap manusia dan hewan, kemudian juga kita mengenalkan konsep One Health atau hubungan environment, animal health, dan human health di dunia ini. Kemudian mahasiswa ditargetkan untuk mampu memahami karakter fisik, skema klasifikasi, cara isolasi dan identifikasi bakteri, dan juga kita membahas sedikit tentang AMR atau resistensi antimikroba yang sedang terjadi belakangan ini. Ini capaian pembelajaran lulusan prodi, jadi harapannya mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, menguasai ilmu kedokteran hewan, tentu saja, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, supervisi dan evaluasi, kemudian mampu berkomunikasi personal maupun sosial yang benar dan baik. Berikut 13 materi pokok yang akan didapat mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampu. Kebetulan saya memegang topik nomor 5, yaitu teknik pewarnaan bakteri, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Topik teknik pewarnaan bakteri ditawarkan pada minggu kelima setelah mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman dasar atau pembelajaran dasar tentang bakteri dan jamur. Setelah itu baru dilanjutkan ke teknik pewarnaan bakteri yang lebih kompleks lagi. Kemampuan akhir mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan tentang jenis atau mengidentifikasi jenis dan teknik pewarnaan bakteri yang ada di dunia kedokteran hewan. Kemudian kriteria atau indikator capaiannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pewarnaan bakteri, mampu mengoperasikan cara melakukan pewarnaan bakteri atau melakukan praktek melakukan pewarnaan bakteri atau jamur. Kemudian kita ada sumber pembelajaran yang semuanya berbasis online. Kita ada LMS atau Learning Management System berupa OASE. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Itu adalah suatu platform online di mana seluruh bahan kajian diupload di sana sehingga mahasiswa memiliki akses untuk melihat dan mempelajari melalui platform tersebut. Di sana ada teks, ada PPT, ada video juga, dan beberapa URL lainnya atau textbook dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada kuis dan forum diskusi yang kita gunakan sebagai metode untuk menasesmen mahasiswa, dan otomatis nilainya akan bisa kita lihat di sana juga. Kemudian metode yang saya gunakan lebih banyak pemberian teori secara langsung dan
yang paling penting adalah melakukan praktikum pewarnaan bakteri. Jadi setelah teori secara kurang lebih 2 kali 50 menit di kelas, mahasiswa akan melakukan praktikum di lab untuk lebih mematangkan atau memberikan experience pewarnaan bakteri yang lebih baik lagi. Kemudian, seperti saya katakan sebelumnya, penilaian pembelajaran diambil melalui kuis dan forum, kemudian kita juga ada laporan studi kasus. Jadi setiap praktikum itu akan ada laporannya, dan kita akan buatkan simulasi kasus, sehingga itu akan bisa dinilai. Kemudian selain itu juga kita melihat melalui observasi dan presentasi pada saat kita tanya jawab dari mahasiswa itu. Format kuis juga berbagai macam, tapi kebanyakan pilihan ganda, true, dan false. Short answer kita sedikit. Kemudian forum juga ada di OASE tersebut, di LMS online tersebut. Laporan juga diupload di OASE tersebut, sehingga semuanya berbasis online dan kita bisa mendownload, bisa kita baca dari platform OASE tersebut. Kemudian pengalaman mahasiswa atau aktivitas belajar, jika secara online otomatis bisa belajar sendiri, belajar mandiri, mengerjakan kuis dan tugas struktur, membuat laporan praktikum. Kemudian jika kita face to face, seperti sekarang ini kita bisa berdiskusi, belajar berkelompok, kemudian yang paling penting adalah praktikumnya. Jadi mereka melakukan praktek langsung mewarnai bakteri yang sebelumnya saya sudah ajarkan secara teori terlebih dahulu. Untuk penilaian, kita membagi menjadi dua, yaitu proses pembelajaran sebesar 50% dan studi kasus 50%. Karena berbasis studi kasus atau case-based learning, jadi kita harus membagi nilai penilaian itu menjadi dua. Dan studi kasus juga merupakan nilai yang cukup besar bagi mereka, sehingga mereka harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kurang lebih seperti di layar, pembagian persentasenya ada sikap, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian studi kasusnya adalah yang paling besar, yaitu laporan dan evaluasi atau ujian praktek kasus. Untuk kriteria penilaian, seperti yang sudah terlihat, 80-100 itu A, 71-79 B+, 65-70 itu B, 60-64 itu C+, 55-59 itu C, dan seterusnya. Berikut adalah tampilan OASE atau platform online yang kita gunakan di Universitas Udayana untuk sebagai tempat atau wadah untuk kita mengupload materi, tugas, forum, dan sebagainya. Jadi seperti ini tampilannya, tampilan OASE di awal kelas saya, maksudnya mata kuliah bakteriologi dan mikologi spesifiknya. Ini untuk kelas B dan D, jadi absensi bisa juga dilakukan di sini, sehingga mahasiswa begitu masuk kelas akan absen dulu melalui OASE. Kemudian ini beberapa materi yang saya berikan, seperti teknik pewarnaan bakteri ini ada PPT-nya, ada video, beberapa video, sehingga mahasiswa lebih siap sebelum mereka mulai perkuliahan dan sebelum mereka mulai praktik. Di sana juga ada kuis, jadi setiap topik itu ada kuisnya sebagai assessment juga. Kemudian forum, di mana mahasiswa bisa berdiskusi, dan yang berdiskusi, yang aktif berdiskusi akan mendapatkan nilai. Ini contoh simulasi kasus, studi kasus. Jadi setiap praktikum, mahasiswa akan diberikan simulasi seperti contohnya ini, jadi mereka seolah-olah mendapatkan sampel dari peternak, sehingga dia harus, atau mahasiswa harus mengidentifikasi melalui pewarnaan kerang. Jadi mahasiswa akan disimulasikan seperti itu, sehingga mahasiswa terbiasa menangani kasus-kasus atau menerima sampel nantinya dari masyarakat. Nah, tugas ini dibuat seperti laporan, secara ringkas, kemudian diupload di OASE tersebut, kemudian kita nilai 70% dan 30%-nya mahasiswa sendiri yang menilai. Jadi ini sangat memudahkan juga kita sebagai dosen untuk melihat keaktifan
dari mahasiswa yang kita ajar. Kita juga pasang deadline supaya tidak terlalu lama, sehingga lebih mudah kita men-track atau melacak sampai sejauh mana sih kemampuan atau tugas mahasiswa selesainya. Itu sekilas tentang RPS yang saya gunakan dalam pengajaran. Berikutnya adalah potongan video sewaktu saya mengajar face-to-face atau offline tentang topik pewarnaan bakteri. Selamat pagi dari semua. Selamat pagi. Baru masuk ya? Iya. Sudah kenal saya? Sudah. Kapan maksudnya? Di mana contohnya? Di praktik Praktikum ya? Praktikum? Oh ya, praktikum. Habis ini kalian praktikum? Iya. Apa yang ada yang sudah praktikum? Ada yang sudah sakit. Siapa yang praktikum? Oh, itu bisa dijelasin. Jadi saya tanya apa sudah jawab. Siapa yang itu lagi? Praktikum? Ya, oke. Jadi ini yang praktikum kemarin minggu lalu. Tapi sekarang saya ceritakan satu teori. Bukunya belum kan banyak yang belum nih. Ya. Jadi jenis bakteri ada berapa? Empat aja. Fokus. Ya, jadi 3-4 ya. Nah, seperti itu tidak kadang-kadang berubah bentuknya, jadi kasus nggak banyak. Jadi ada satu fokus itu bentuknya Fokus bulat. bulat. Kalau kita Basilus spiral sama tidak bulat berubah tapi yang basic adalah tidak. Bakteri punya sel wall. Ya, sel itu ya. Kalian punya sel wall. Kan ada dua nih, grup besar sel. Apa aja? Saya ceritain itu. Bukan ya? Apa? Karya-karya itu. Ya, prokaryotik sama eukaryotik. Prokaryotik itu apa? Tidak memiliki membran inti sel, bukan membran sel. Membran inti sel inti sel kalau kalian kan ada inti sel ini jadi hasil macam itu ada dindingnya. Kalau si prokaryotik itu jadi dia melayani pasti dalam selnya. Nah, bakteri itu masuk pro ya, jadul atau pro sebelum. Jadi bakteri dulu, baru eukariot, baru sel hewan dan tumbuhan itu eukariot. Ya, ya. Kemudian untuk jelas setelah kita identifikasi, kita klasifikasikan bakterinya, baru kita diagnos. Nah, untuk bakteri tadi sudah. Dan tujuan kalian pelajari ini kan untuk mendiagnosa penyakit. Karena kalau di kedokteran hewan kan mendiagnosa penyakit yang mungkin bukan untuk peternakan itu mungkin mempelajari cara memproduksi yang bagus yang banyak. Tapi kalian di sini adalah dokter hewan yang menemukan penyakit hubungannya dengan penyakit. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis bakteri. Ada yang jadi sebenarnya ada bakteri itu ada grupnya juga bentuk atau formasinya. Jadi ada cluster, chains-nya rantai, cluster ini grup kumpul ya, pair atau diploid atau yang berpasangan atau yang tidak berat-berat khusus. Ya. Jadi A nya apa ini? Micrococcus. B Micrococcus, C Staphylococcus, D ini Streptococcus, ini
ini Bacillus, F, Corynebacterium, ini B, beda-beda ya. Nah ini tergantung jenis. Jadi formasinya juga kita bisa tahu jenis bakteri dari formasinya spesifik. Jadi kalau seperti rantai, dia bulat, nah kemungkinan Staphylococcus. Tapi way before that sebelum itu, kalian tuh karyawan sudah anamnesa dulu, ya kan? Nah mungkin juga orang sudah sama. Kalian kan hanya pemilihnya kan. Jadi kalian harus anamnesa dulu. Oh belum ya, jangan sakit dulu ya. Ini biar kalian tahu. Dan dokter hewan tuh kalau mikirnya diagnosa dulu anamnesa tuh tanya. Gali informasi macam-macam. Ini sakitnya kenapa? Masa anjing sakit, ini sakitnya apa? Oh, ini gini ya, gini. Dia harus tahu kita penyakit anjing itu apa aja. Anjingnya ada vaksin atau belum? Kalau ada vaksin, berarti eliminasinya virus berarti sudah terlindungi dong. Berarti bukan itu benar. Jadi tanya sama pelayan, karena nggak mungkin kita tanya sama pelayan anjingnya dong. Tanya sama pemilik. Kalau kita manusia mungkin tanya ke orangnya, tapi kalau kita kan harus tanya ke orangnya. Atau kalau dalam hal ini peternakan, tanya sama yang standby di ternak. Gimana? Berapa yang mati? Berapa yang sakit? Gimana gejalanya itu harus tahu. Umur berapa dia sakit? Jadi biar kalian tahu nih, kayaknya polanya seperti ini. Kalau cepat kematiannya berarti dia diserang penyakit atau akhirnya virus. Nah, COVID yang cepat ya. Dia cepat dan nyebarnya cepat. Itu virus seperti itu. Misalnya sekarang kena besok mati virus itu. Kalau bakteri ada lama, 3-7 hari. Kalau parasit lebih lama lagi, ya. Atau lebih kompleks. Itu ya, tidak perlu jauh. Nah, ini adalah staining metode jenis pewarna. Yang pertama adalah pewarna negatif. Jadi bukan bakterinya yang mewarnai, tapi objek gelas. Jadi kalian kan yang terpakai itu mesti tahu. Ada objek gelas itu. Objek gelasnya kita warnai, bukan si bakteri. Ini khususnya ada sporanya, atau endospora. Kemudian yang kedua, ada negatif atau positif. Simple staining ini hanya menggunakan satu warna. Kita warna bakteri harus satu warna, ya. Nah, kalau simple cuma perlu satu. Kalau diferensial perlu dua. Ya, jadi saya tanya ini aja. Yang untuk praktik saya tanya. Saya mau praktik ya. Kemudian ada yang spesial. Jadi kalau kalian mau pakai ini, kalian mau spesial. Kalau ada yang pakai kapsul staining silver ini untuk yang punya flagella. Tahu kan bakteri punya flagella? Tahu flagella apa? Jadi flagella kita bisa warna. Itu salah satu teknik yang besar. Kemudian endospora itu ada beberapa bakteri yang punya spora di dalam sel. Jadi dia bisa bertahan hidup di lingkungan lama dengan endospora. Nah ini differential stain. Ini yang membagi bakteri itu semakin mudah didiagnosa, semakin mudah didiagnosa karena adanya differential stain. Jadi pakai dua satu warna. Kita tahu bakteri itu kan dibagi dua secara besar. Apa? Ya, jadi ini yang dipakai. Ada berapa sih sebenarnya? Ada koran gram, koran tahan asam, acid fast stain, apa yang small stain. Ya. Nah, bapak ini yang menggunakan pertama kali, ya untuk mewarnai bakteri. Jadi yang pertama kan ini koran nih bakteri kita nggak tahu nih. Jadi biasanya di objek gelas itu diteskan dulu air sedikit, baru dia diambil koloni bakteri, koloni tahu kan? Nah, itu dioleskan di objek gelas. Ini objek gelas. Kan ruangan nih, kemudian difiksasi, bisa dengan menggunakan gumsang atau api, sehingga dia nggak larut kalau di gelas. Setelah itu baru diwarnai. Yang pertama menggunakan setiap step di gelas, kesatuan dulu. Yang dalam positif, dia akan berdekatan dengan kesatuan. Dia nggak akan bisa hilang warnanya. Begitu berdekatan, sekali berdekatan dengan kesatuan, dia akan bisa
walaupun dibilas, walaupun diganti dikasih iodin atau alkohol, dia akan tetap berwarna kristal kan? Ya. Kalau yang negatif berbeda, dia labil gitu ya. Jadi terwarna kesamuan ya, ini kayak yang bulat-bulat yang batang ini. Iodin ya warna ini. Kalau alkohol padat ya, karena dinding sel mereka itu berbeda. Yang merah positif itu dinding selnya ada namanya peptidoglika. Itu yang berkaitan dengan si reseptornya. Kalau si gram negatif ya, nggak ada sekali tipis. Lebih banyak lipopolisakarida (LPS). Ya, itu yang akan larut jika kena alkohol. Ya, jadi kemudian begitu larut dia akan terwarnai oleh safranin dan padanan. Jadi mewarnai dua si ultraviolet dan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Shirley dengan imajinasi dulu. Saya ingin bertanya, waktu minggu lalu praktikum perwarnaan gram. Ketika bakteri tersebut selesai diwarnai, itu ada bagian yang jadi bagiannya itu berwarna biru, tapi di pinggir-pinggirnya ada bagian yang berwarna seperti ungu gitu. Itu kira-kira biru atau ungu? Jadi sebenarnya warnanya biru, cuma di pinggir-pinggirnya itu ada warna ungu. Oh, gitu. Biasanya gini, dia kadang nggak menyerap warna secara sempurna. Kalau menyerap kan pertama reseptor, kemudian iodin ya. Iodin itu untuk meningkatkan kualitas warna, jadi makin terang gitu. Jadi berikan dulu, terus iodin menerangkan, kemudian alkohol dilarutkan, masukkan. Kadang ada beberapa bakteri karena dia numpuk, dia nggak sempurna dalam hal itu. Jadi ada yang biru atau ungu. Jadi kita anggap kalau biru keunguan itu sudah gerak cukup. Kalau ada biru sama merah baru merah. Mana nih kalau ini apa kalian nyambut sama merah kan boleh. Harusnya kan satu koloni aja. Jangan kalian satu koloni besar ambil gitu. Ya, jadi satu koloni kecil gitu. Atau kalian yang kalian curigai sebagai ada penyakit yang kalian mau periksa. Jadi itu yang saya bilang anamnesa dulu. Kira-kira E. coli tumbuhnya koloninya gini. Itu aja kalian harus memastikan. Oh benar kok ini. Lanjut lagi pemeriksaan berikutnya. Lanjut lagi sampai kita ketemu E. coli. Ya, jadi asalkan ketemu biru keumuman itu sudah untuk mengatakan bahwa saya bilang. Oke, cukup ya. Sekarang saya tanya kalau kalian. Cara melakukan pewarnaan negatif staining, gimana caranya? Kayak ulas darah, ya. Jadi apa yang diwarnai? India ink, tuh. Digrosin. Jadi yang diwarnai adalah preparat atau objek gelasnya, bukan si bakteri. Oke, satu lagi. Cara mau melakukan pewarnaan gram. Ultraviolet. Safranin. Jadi ultraviolet, iodin, safranin. Oke. Kalau pewarnaan jamur akhir. Methylene blue, caranya? Oh, caranya gimana? Tetesin methylene blue. Nempelnya pakai apa? Oh. Ngambil koloninya pakai apa? Oh, jamur. Selotip ya, bukan kertas. Selotip ya, jadi tape smear ya. Jadi tempel koloni baru ditaruh di objek kelasnya.
Oke. Nah, ini bakteri apa? Bentuknya? Basil. Ini? Bentuknya? Kira-kira apa sih bakteri ini? Kalau kalian tahu biasanya ya. Grupnya formasinya tidak berbeda. Dua-duanya tidak berbeda ya. Kita tahu hasil gram positif dan hasil. Good. Mungkin bisa saja wase ada wis yang situasi ya. Ada wis tolong mengatakan materi juga ada lengkap di sana, ada forum juga di sana, kalau isi diskusi, absennya juga di sana. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Demikian video tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai syarat Serdos 2023 gelombang 1 atas nama Dr. Hewan Putu Hendri Wesa Sudipa MSI, dosen di Prodi Sarjana Pendidikan Dr. Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.